Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Mengenaskan ya, jika PSI masih sok-sokan membutuhkan Jokowi. Bisa saja begitu kan ya, di tahun 2029 bisa saja ya menelan pil pahit. Kenapa Bang kok bisa menganalisa seperti itu begitu kan ya? Masalah eh menjadi ketua umum PSI ini sampai sekarang itu banyak drama-drama yang muncul justru ya. Peta politiknya sudah berubah. Ketika partai-partai yang mendorong Jokowi untuk maju sebagai ketua umum PSI, ini saya kira langkah yang baik. Kenapa Bang kok bisa langkah yang baik? Karena ketahuan pengaruh Jokowinya di mana nanti begitu. Karena selama 10 tahun ya Jokowi memimpin 2 periode begitu. PSI ya stagnan di situ begitu. 2%, 2%, 2%. Apakah kalau Jokowi menjadi ketua umum partai PSI, apakah ini akan semakin anjlok? Karena pertarungan politik ya seperti PDIP ya tetap akan bisa bersaing di situ. Saya kira tidak mungkin akan mengalahkan PDIP. Ya, saya kira tidak mungkin di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini pengaruh dari seorang Jokowi ya menjadi presiden saja masih 2%. Ya, masih 2% di situ begitu. Bagaimana kalau tidak menjadi seorang artinya menjadi mantan presiden, apakah pengaruhnya sangat kuat atau bagaimana? Nah, dan disitulah kita coba begitu. Partai-partai itu nanti begitu akan sering melirik begitu kan, karena ini punya kepentingan tersendiri. Partai si A, si B dan si C. Dan pada akhirnya ya sekarang ya kabarnya pada 3 Mei 2025 banyak yang kemudian ya kader-kader PSI di Bali ya di Balelang Bali banyak yang memundurkan secara massal. Artinya apa? Artinya ketika pengaruh Jokowi sudah mau ikut begitu kan ya, PSI sok-sokan ketergantungan kepada Jokowi, maka ini banyak yang kemudian kader-kader PSI bisa saja mundur. Ini banyak begitu kan. Pengurus PSI di Balelang kompak mengundurkan diri, ikuti langkah ketua DPW. Wah. Ini partai 2%, cuma 2% yang mau kongres dan kabarnya Jokowi akan bergabung, malah ditinggal ramai-ramai kadernya dan pengurusnya. Ceboker mau tenggelamkan PDIP, malah partai Jokowi yang makin nyungsep. Mundur masalah kader PSI. Nah, pada hakikatnya begitu, kita lihat saja secara lintas bahwa seorang Jokowi menjadi wali kota Solo, kalau bukan karena PDIP, mereka tidak akan bisa loh ya, sebagai mesin partai politik, sebagai mesin politiknya. Itu satu. Yang kedua, di DKI Jakarta begitu kan ya, gubernur DKI Jakarta, terus kemudian presiden 2 kali. Ini melewati mesin politik yang kemudian ya dilakukan oleh PDIP. Ini kan strategi di situ begitu ya. Karena apa? Karena manajemen partai itu berbeda dengan strategi apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi pada akhirnya. Ini pertarungan politik loh begitu. Saya setuju sekali ya. Jokowi itu masuk kepada partai PSI ya. Kenapa? Karena partai-partai itu akan bersaing ya, bersaing untuk meloloskan diri di parlemen. Ya nanti mungkin tidak ada kepentingan di situ. Kalau Jokowi punya orang-orang mereka begitu kan, ya partai-partai juga punya. Kira-kira seperti itulah logikanya. Artinya apa? Bahwa tidak segampang itu begitu. Karena pengaruh Jokowi semakin anjlok. Ya sekarang ini pengaruhnya sudah tidak begitu wow begitu kan. Ya makanya ini saya kira langkah Jokowi ini bagus kalau maju sebagai ketua umum. Saya apresiasi luar biasa ya. Karena PDIP sudah berkali-kali mengatakan kalau Jokowi ini tidak didukung PDIP, kalau Jokowi ini begitu kan tidak ada PDIP, ya tidak mungkin menjadi seorang presiden dan bahkan dicap sebagai ya petugas partai. Ibu Megawati berkali-kali mengatakan seperti itu. Ini pada akhirnya langkah yang kemudian kita lihat begitu kan ya, orang-orang orang-orang yang akan kita lihat bahwa sekarang ini spekulasinya begitu muncul bahwa kalau Jokowi ini menjadi ketua umum begitu kan. Saya kira ini langkah yang bagus begitu. Tapi jangan sampai ya, karena Gibran ini menjadi wakil presiden ya, ini kesempatan PSI untuk ya
mengobrak-abrik bagaimana Jokowi ini menjadi ketua umumnya. Karena pengaruh di situ pasti ada loh. Pengaruh pasti ada begitu ya. Jangan sampai Prabowo ini terlena loh. Kenapa bang? Ya karena ini kebutuhan begitu. Bisa saja kalau toh pada hakikatnya terlena, bisa saja partai Gerindra yang akan terancam akan melosot di situ begitu. Makanya pertanyaannya sekarang, karena PDIP bersaing dengan PSI, akankah PDIP ini akan anjlok atau PSI yang akan anjlok? Jokowi 2 periode di situ begitu kan, masih fokus kepada PDIP, tidak fokus kepada PSI pada waktu itu. Saya kira sekarang sudah tahu strategi dari seorang Jokowi, bukan tidak mungkin akan semakin menunjukkan bahwa PSI kalau dipimpin Jokowi akan semakin bisa masuk parlemen. Mungkin akan terjadi. Tapi ya PSI, PDIP tidak tinggal diam dong begitu kan ya, karena simpatisannya sangat banyak dan sebagainya. Makanya kita butuh sosok katanya begitu kan, solidarity maker seperti Pak Jokowi. Karena punya wakil presiden Gibran begitu. Ini selain sosok solidarity maker ya, Pak Jokowi juga masih fresh dan punya banyak ya segudang pengalaman untuk memimpin koalisi nasional. Nah, kalau toh pada hakikatnya seperti itu begitu kan ya, kita lihat saja realitasnya. Jokowi besar karena ada PDIP loh ya, bukan PDIP besar karena ada Jokowi, bukan. Tapi diklaim sekarang ini PDIP besar karena ada Jokowi. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya ya. Artinya apa? Artinya orang banyak, bukan Jokowi yang membutuhkan PDIP, tapi PDIP yang sebenarnya membutuhkan Jokowi. Kalau tidak ada Jokowi di PDIP, tidak mungkin PDIP itu akan besar. Pret. Karena mesin politik itu partai, bro. Ya, coba Jokowi dulu kalau tidak didukung PDIP, bukan apa-apa mereka. Setidaknya bukan ini dibalik pertanyaannya, tapi direnungi begitu kan. Ya, ada sumbangsi besar sebagai mesin politiknya. Itu logikanya. Dan sekarang kan sudah pendukung-pendukung Jokowi ini nampaknya mau cuci tangan begitu kan. Ya, karena Jokowi sendiri loh punya prestasi, punya pengaruh luar biasa sehingga PDIP naik. Bukan. Tapi karena mesin politik dari PDIP sehingga dia punya kekuatan begitu kan ya. Untuk lobby-lobby sana sini, untuk bergabung. Tidak mungkin PDIP ikut-ikutan bergabung lobby-lobby politik sehingga banyak partai yang kemudian gabung kepada PDIP pada waktu itu. Benar kan? Jadi jangan apa namanya, jangan kemudian mengada-ngada lah begitu kan. Pengaruh Jokowi itu tidak seberapa begitu kan ya. Pengaruh Jokowi tidak seberapa. Walaupun kemarin teriak-teriak soal Jokowi begitu kan, soal Jokowi di PSI begitu saat kongres ini begitu kan ya. Maka saya kira hanya mendapatkan 2% kok begitu. Jadi PSI tahun 2024 itu kabarnya tembus Senayan. Padahal tidak begitu kan ya. Gibran nyapres di tahun 2029 ya 99 ya, saya kira apakah ini PSI akan semakin turun atau tidak. Tapi pengaruh itu pasti ada begitu ya. Walaupun lolos di parlemen berapa persen kan nggak apa-apa. Tapi kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Karena politik kita itu semakin seru. Ataukah PSI ini akan semakin hancur? Ya, maksudnya semakin turun atau bagaimana begitu. Karena secara realitas ya, secara liatas, kalau toh pada hakikatnya masih membutuhkan sosok dari seorang Jokowi begitu kan, padahal pengaruhnya sangat turun, saya kira ya tidak salah sebenarnya kompetisi beberapa ketua umum partai begitu kan ya. Karena ketua umum partai itu punya punya kepentingan sendiri begitu. Ada yang mengatakan di komentarnya begitu kan, dari Sudarsono Saidi menjawab begini. Terjawab sudah, Jokowi yang sengaja selalu mendekat ke rezim PS ya, Prabowo Subianto, agar memiliki akses agar penegak hukum tak bisa menjangkaunya. Terbukti banyak warisan masalah hukum pemerintahan Jokowi. Jika PS tak segera bersikap menghindar, beliau ya kelak akan terjebak OCCRP jilid 2. Makanya jangan lengah masalah soal-soal seperti strategi dari dari Mulyono begitu kan ya, itu sangat kuat sekali hari ini. Tapi kita tunggu saja begitu kan ya. Prabowo ini bukan politik yang abal-abal di situ begitu. Dan bahkan ya Husnul Khotimah juga mengomentari begini, Megawati begitu mudah kembali jadi ketua umum partai pemenang
Kaisang juga kemarin begitu mudah jadi ketua umum. Artinya Jokowi lebih payah dari mereka. Husnul Khotimah sindir Jokowi dan PS ya bersaing jadi ketua umum 2%. Iya, Kaisang saja menjadi anggota saja 2 hari kalau nggak salah begitu kan ya. Itu sudah menjadi ketua umum begitu. Ya sudah bergabung ke PSI 2 hari sudah jadi ketua umum. Apalagi seorang Jokowi gampang gitu kan. Tapi kita lihat saja realitasnya. Justru saya apresiasi kalau Jokowi masuk menjadi ketua umum PSI. Biar tahu kekuatan mereka, biar tahu pengaruh-pengaruh mereka begitu kan. Artinya ya, walaupun sebagai seorang mantan presiden punya pengalaman itu, tapi manajemen partai itu begitu kan ya. Ini masalah soal konstituen, masalah kalkulasi politik yang ada begitu. Sehingga kalkulasi untuk menjadi ketua umum di situ begitu kan ya. Maka saya kira untuk saat ini Jokowi memang tidak ada lawan begitu. Tapi kita lihat saja, mampukah Jokowi akan bersaing dengan partai-partai besar? Itu pertanyaannya, Bos. Kalau masih bersaing untuk menjadi ketua umum, silahkan. Ya Jokowi mungkin di atas angin. Tapi kalau bersaing dengan ketua-ketua umum partai, ada PDIP, ada Bahlil, ada Partai PAN begitu kan ya, ada Demokrat. Ini kan bersaing di situ begitu. Tidak mungkin partai kecil lalu kemudian menjadi ya menjadi kingmaker dari semua partai. Walaupun Jokowi sudah dulu diajukan pernah menjadi penggerak ketua partai, pengadilan partai dan sebagainya. Saya kira ini tidak ada apa-apanya begitu. Artinya apa? Partai itu punya kepentingan sendiri begitu. Tidak mungkin PSI bisa ngatur Partai Demokrat, bisa mengatur Partai Gerindra, walaupun ya pemimpin dari PSI misalnya adalah mantan presiden. Tapi kepentingan itu kan berbeda. Makanya ya saking orang-orang PSI ini begitu kan, saking ingin lolos di parlemen begitu kan ya. Ya saya kira tergantung begitu, tergantung konstituennya ya. Petronasenya itu saya kira seperti PSI ya stagnan itu aja begitu ya. Apalagi ya realitanya begitu kan, orang-orang yang di dalamnya ya saya kira masih diragukan begitu kan, seperti Ade Armando, seperti yang lain dan sebagainya begitu. Bahkan PSI itu sudah pecah begitu kan, artinya pecah seperti Guntur Romli sudah keluar dari PSI dan sebagainya. Jadi saya kira ini pertarungan politik yang sangat serius ya, pertarungan politik yang sangat dinamis, sehingga Jokowi untuk didorong untuk maju sebagai ketua umum, saya kira ini apresiasi yang sangat luar biasa dan bisa bersaing dengan ketua-ketua umum partai-partai yang lain. Biar tahu rasanya bagaimana pusingnya untuk mengatur strategi politik yang ada. Walaupun Gibran menjadi wakil presiden, tapi belum tentu. Sebagai wakil presiden ya mungkin kalau ingin masuk di parlemen ya kita tunggu saja. Ya bisa diragukan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri ya. Jadi saya kira apalagi ada Kaisang kabarnya ingin maju, bapaknya ingin maju begitu kan. Ini kan bagian drama-drama mereka agar PSI itu tetap posisi ya yang dikendalikan adalah keluarga Jokowi begitu. Kalau yang lain anggota-anggotanya yang sudah lama menjadi ketua umum PSI ya silahkan begitu. Kasihan memang sudah dikendalikan satu orang kok begitu kan. dan itu karena masih ya saya kira Jokowi masih ada pengaruhnya, mungkin orang akan memilih Jokowi dan sebagainya begitu. Nggak usah lah kader-kader lain itu maju sebagai ketua umum. Ya jangan-jangan ini hanya bagian dari drama-drama mereka begitu agar ada persaingan ketat. Benar nggak begitu kan? Seperti apa yang disampaikan Husnul Khotimah, bapak sama anak sampai rebutan pekerjaan. Apa ini karena sulit cari kerja di Indonesia atau karena bapaknya serakah? Atau pernah jadi wali kota, gubernur, presiden 2 periode, masih juga ambisi jadi ketua umum partai kecil. Ini kritikan keras dari Husnul ya Khotimah begitu. Dulu dia adalah pendukung ya Jokowi setia begitu kan. Pendukung Jokowi sangat setia itu. Ya kritikan sekali luar biasa. Tapi sekarang karena dia pisah ranjang begitu dengan PDIP, pada akhirnya si Husnul itu ikut PDIP. Kan ngeri sedap akhirnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.